Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Nurul Fadilah dengan NIM 22060204, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan dosen pembimbing 1, Dr. Hajah Teti Sobari MPD, dan dosen pembimbing 2, Linda Hania Fasa MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan pemahaman teks deskriptif siswa kelas 5 sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi di sekolah penelitian, sebagian besar siswa belum mencapai KKM pada materi teks deskriptif. Selain itu, pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan penggunaan buku teks, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran digital juga belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal karakteristik siswa saat ini lebih menyukai pembelajaran yang interaktif. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Sehingga saya mengembangkan media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva ini yang menjadi solusi efektif dalam mengatasi pembelajaran rendahnya kemampuan pemahaman teks deskriptif serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Dan yang ketiga, apakah media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar? Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk menganalisis proses pengembangan media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva. Kemudian yang kedua, untuk menilai kelayakan media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Dengan demikian, melalui penelitian ini, saya tidak hanya menghasilkan media pembelajaran, tetapi juga mengetahui bagaimana media tersebut dikembangkan, apakah layak digunakan, dan apakah efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya ada jenis dan model penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk guna meningkatkan kelayakan dan efektivitasnya sebelum digunakan dalam pembelajaran. Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva pada materi teks deskriptif siswa kelas 5 sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan adalah EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Model EDI ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, mudah diterapkan dalam pengembangan media pembelajaran, serta memungkinkan adanya evaluasi dan revisi pada setiap tahap, sehingga produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun subjek penelitian yaitu 30 siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen yang digunakan terdiri atas lembar validasi ahli media, ahli materi, wawancara, serta pretest dan posttest. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan data pretest dan posttest dianalisis menggunakan bantuan SPSS. Selanjutnya gambar tahapan model EDI. Tahap yang pertama adalah analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta permasalahan yang muncul dalam pembelajaran teks deskriptif di kelas 5.
Tahap kedua yaitu desain atau perancangan, dilakukan dengan menyusun rancangan media, menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi, serta menyiapkan instrumen penelitian. Selanjutnya, pada tahap development atau pengembangan, media descriptive quest dibuat sesuai dengan rancangan, kemudian divalidasi oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tingkat kelayakan produk. Tahap implementation atau implementasi dilakukan melalui uji coba kepada siswa kelas 5. Tahap terakhir yaitu evaluation atau evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil validasi, hasil tes, serta respon pengguna untuk mengetahui efektivitas media yang dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengembangan media pembelajaran descriptive quest berdasarkan tahapan model EDI yang telah saya paparkan sebelumnya. Tahap yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini saya melakukan observasi dan wawancara dengan guru kelas 5 di Sekolah Dasar Kecamatan Ciamplas. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami teks deskriptif, khususnya dalam memahami isi dan struktur teks. Selain itu, penggunaan media pembelajaran digital dalam proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menentukan kebutuhan akan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah desain atau perancangan. Pada tahap ini, saya mulai merancang media pembelajaran descriptive quest sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Perancangan ini dilakukan menggunakan aplikasi Canva, mulai dari menentukan tampilan awal, menu media, hingga merancang level permainan. Dalam tahap perancangan ini, aktivitas pada descriptive quest disusun dengan mengintegrasikan sintaks problem-based learning, sehingga siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga diarahkan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pada setiap level. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu development atau pengembangan. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat kemudian direalisasikan menjadi media pembelajaran descriptive quest berbantuan Canva. Media dikembangkan sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Setelah produk selesai dikembangkan, dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Validasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk dari aspek materi, tampilan media, bahasa, serta penggunaannya dalam pembelajaran. Berdasarkan masukan dari para validator, dilakukan perbaikan terhadap media sebelum digunakan dalam tahap implementasi. Kemudian selanjutnya ada tahap implementation atau implementasi. Pada tahap ini, media yang telah dikembangkan dan direvisi kemudian digunakan dalam pembelajaran kepada siswa kelas 5. Implementasi dilakukan melalui uji coba media dengan tujuan untuk melihat bagaimana penggunaan descriptive quest dalam proses pembelajaran serta mengetahui respon dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut. Pada tahap ini, siswa mengikuti pembelajaran menggunakan media descriptive quest dengan model problem-based learning, kemudian diberikan instrumen yang telah disiapkan untuk memperoleh data penelitian. Tahap yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses pengembangan dan penggunaan media. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil validasi, hasil tes siswa, serta respon pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian, khususnya dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap teks deskriptif. Berdasarkan keseluruhan tahap edit tersebut, media descriptive quest kemudian menghasilkan produk pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran teks deskriptif di kelas 5. Setelah proses pengembangan selesai, selanjutnya saya akan memaparkan hasil kelayakan media dan hasil uji efektivitas berdasarkan data penelitian. Kelayakan media pembelajaran descriptive quest. Tingkat kelayakan media ditentukan melalui validasi ahli media dan ahli materi yang terdiri atas dosen dan guru sekolah dasar. Proses validasi ini dilakukan menggunakan lembar validasi untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran descriptive quest. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan telah sesuai, baik dari segi tampilan, teknis, maupun kesesuaian materi pembelajaran.
Para validator memberikan penilaian sekaligus saran dan masukan terhadap media yang dikembangkan. Saran tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media sebelum digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, media pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva memperoleh kategori layak digunakan. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil uji efektivitas media pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva. Pada uji coba luas yang melibatkan 30 siswa kelas 5, efektivitas media dianalisis berdasarkan hasil pretest dan posttest. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro Wheel. Hasil menunjukkan nilai signifikasi pretest sebesar 0,111 dan posttest sebesar 0,614. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data pretest dan posttest dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji paired sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Descriptive Quest. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai tes sebesar negatif 17,569 dengan nilai signifikasi 0,0000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Selain itu juga terjadi peningkatan nilai rata-rata, yaitu dari 62,33 pada pretest menjadi 86,50 pada posttest, atau meningkat sebesar 24,17 poin. Peningkatan tersebut diperkuat oleh hasil uji paired simple t-test yang menunjukkan nilai signifikasi 0,0000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Selanjutnya, berdasarkan analisis endgame, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,63333. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Artinya, penggunaan media Descriptive Quest berbantuan Canva ini memberikan peningkatan kemampuan pemahaman siswa yang cukup efektif. Jadi, berdasarkan hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman teks deskriptif siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva berhasil dikembangkan menggunakan model EDI. Kedua, media dinyatakan layak berdasarkan hasil validasi ahli. Ketiga, media terbukti efektif meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata dari 62,33 menjadi 86,50, hasil uji T yang menunjukkan signifikansi 0,000 serta nilai endgain sebesar 0,6333 dengan kategori sedang. Dengan demikian, media pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva dapat dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, khususnya di kelas 5 pada materi teks deskriptif. Demikian pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Descriptive Quest berbantuan Canva menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan selama proses penelitian ini. Saya menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.